Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas tentang pergerakan zat melalui membran sel dan transport aktif. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Hasbi, Alia, Wulan, Auna, Faza, dan Rizky. Yang akan kita bahas pada video kali ini ialah pergerakan zat dan peranannya, bedanya transport aktif dan pasif, pengertian ciri-ciri dan tujuan transport aktif, jenis transport aktif, contoh transport aktif, dan juga faktor yang mempengaruhi transport aktif. Selamat menyaksikan. Transport membran adalah proses pergerakan zat-zat seperti molekul, ion, atau nutrisi dengan melewati membran sel. Proses ini penting karena memungkinkan sel untuk mengambil zat-zat yang dibutuhkan dan membuang zat-zat sisa atau berlebih. Transport membran terjadi melalui berbagai mekanisme, termasuk difusi, osmosis, dan transport aktif. Tanpa pergerakan zat yang efisien, sel-sel tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dan organisme tidak akan dapat bertahan hidup. Transportasi aktif memerlukan energi atau biasanya dalam bentuk ATP untuk memindahkan zat melawan gradien konsentrasi, sementara transportasi pasif tidak memerlukan energi dan terjadi secara alami mengikuti gradien konsentrasi. Transportasi aktif melibatkan pergerakan molekul melawan gradien konsentrasi. Artinya, molekul dipindahkan dari area dengan konsentrasi rendah ke area dengan konsentrasi tinggi. Sedangkan transportasi pasif adalah kebalikan dari transportasi aktif. Molekul bergerak sepanjang gradien konsentrasi dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah tanpa memerlukan energi dari sel. Apa itu transport aktif? Transport aktif atau angkutan aktif adalah pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel, dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Transport aktif memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu membutuhkan energi. Transport aktif memerlukan energi untuk melawan gradien konsentrasi, biasanya dalam bentuk ATP. Yang kedua yaitu melawan gradien konsentrasi. Zat bergerak dari area dengan konsentrasi rendah ke area dengan konsentrasi tinggi, yang berlawanan dengan transport pasif. Yang ketiga melibatkan protein pembawa. Protein transmembran khusus dibutuhkan untuk membantu memindahkan zat melalui membran sel. Yang keempat yaitu bersifat selektif. Protein pembawa dalam transport aktif biasanya sangat selektif terhadap molekul yang mereka angkut. Yang kelima yaitu dapat berhenti. Transport aktif dapat berhenti jika sel kekurangan energi atau mengalami kerusakan. Tujuan utama transport aktif adalah untuk memindahkan zat melalui membran sel membawa gradien konsentrasi, yaitu dari area dengan konsentrasi rendah ke area dengan konsentrasi yang tinggi. Transport aktif primer melibatkan penggunaan langsung energi dari hidrolis ATP. Contoh utama dari pompa natrium kalium, Na+, K+, ATP, jenis lain termasuk pompa kalsium, pompa proton, dan pompa hidrogen kalium di lambung. Transport aktif sekunder menggunakan gradien elektrokimia yang dihasilkan oleh transport aktif primer, terbagi menjadi dua subtype. Kontrapor simport, dua zat bergerak dalam arah yang sama. Kontratranspor antiport, dua zat bergerak dalam arah yang berlawanan. Contoh, penyerapan glukosa di usus halus menggunakan kontrapor natrium glukosa. Endositosis, proses menelan material dari luar sel, terbagi menjadi 3 jenis. Fagositosis, menelan partikel padat besar. Pinositosis, menyerap cairan dan zat terlarut. Endositosis dimediasi reseptor penyerapan molekul spesifik yang terikat pada reseptor membran. Eksositosis, proses pengeluaran zat dari dalam sel keluar sel, penting untuk sekresi hormon neurotransmitter dan enzim pencernaan. Contoh transport aktif, pompa Na+ per K+, mengeluarkan 3 Na+ dari sel dan memasukkan 2 K+ ke dalam sel. Pompa Ca2+, mengeluarkan ion kalsium dari sel otot. CO transport glukosa dan Na+ di usus. Endositosis,
Sel memasukkan zat besar seperti bakteri atau partikel makanan. Eksositosis. Sel mengeluarkan hormon atau enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi transport aktif, ketersediaan energi atau yang biasa disebut ATP. Transport aktif memerlukan energi dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat, untuk melawan gradien konsentrasi dan memindahkan zat melewati membran sel. Jumlah protein pembawa. Jumlah protein pembawa yang tersedia dapat mempengaruhi laju transport aktif. Suhu. Suhu dapat mempengaruhi energi kinetik molekul dan laju reaksi enzimatik naik. Selanjutnya adalah pH. Perubahan pH dapat mengubah kemampuan protein pembawa untuk mengikat zat terlarut dan memindahkannya melintasi membran. Selanjutnya yaitu konsentrasi dan elektrokimia. Transport aktif terjadi melawan gradien konsentrasi, yaitu memindahkan zat dari daerah dengan konsentrasi rendah ke daerah dengan konsentrasi tinggi. Selain itu, gradien elektrokimia atau perbedaan muatan listrik melintasi membran juga dapat mempengaruhi transport aktif. Selanjutnya yaitu kelarutan lipid. Molekul yang larut dalam lipid dapat melewati membran sel dengan lebih mudah daripada molekul yang larut dalam air, karena membran sel terutama terdiri dari lipid. Selanjutnya yaitu ketebalan membran. Membran sel yang lebih tipis akan memungkinkan transport zat yang lebih cepat, sedangkan membran sel yang lebih tebal akan memungkinkan transport zat yang sedikit lebih lama. Selanjutnya, luas permukaan membran. Membran dengan luas permukaan yang lebih besar akan memiliki kemampuan transport yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu kepadatan pelarut. Kepadatan pelarut di dalam sel juga dapat mempengaruhi laju transport dan zat. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, and see you next time guys. Bye-bye.